Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini? Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa bersama. Mengawali ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa, berdoa dari kita masing-masing. Doa bersama. Doa bersama. Dari apa soal ini? Masih ada perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi, ketika mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan dua cara. Apa? Yang tahu kira-kira dua cara mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Ya, dengan pertempuran fisik. Yang kedua dengan cara apa, Mbak Putri? Kalau ada pertempuran fisik, misalnya dengan cara apa mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Ya, perundingan. Maka nama lainnya adalah diplomasi. Dan hari ini kita akan membahas perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan fisik atau dengan pertempuran. Nah, kita tolong Mbak Shelly dikira-kira tujuan pembelajarannya. Melalui kegiatan pembelajaran seperti mampu menjelaskan tentang perjuangan mempertahankan lalu bawah seperti mampu menunjukkan kepemimpinan dalam menyelesaikan perjuangan Jadi, tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini ada tiga. Yang pertama, menganalisis bagaimana sih proses mempertahankan kemerdekaan secara fisik, apa saja yang terjadi, peperangan apa yang ada di sana. Yang kedua, anak-anak mendiskusikannya secara berkelompok. Dan yang ketiga, anak-anak akan presentasi terkait pemahaman kalian terhadap materi perjuangan mempertahankan kemerdekaan secara fisik. Jadi, kali ini kan pada topik pelajaran Pancasila yang akan dilakukan ada 4. Silakan Mbak Wiyana dibaca topik pelajaran Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan. Yang kedua, kepada karya. Yang ketiga, kebenaran kritis dan yang ketiga. Ya, 4 dimensi pelajaran Pancasila ini akan diterapkan dalam belajar nanti. Yang pertama, beriman. Nanti anak-anak sudah diimplementasikan dengan kegiatan berbuka jawab. Yang kedua, gotong royong. Secara berdiskusi, anak-anak menyimpulkan, anak-anak memberikan analisis. Dan yang ketiga, kebenaran kritis. Bagaimana menyelesaikan masalahnya. Dan yang keempat, secara kreatif. Dalam bentuk apa? Nanti dengan presentasi memohon hasilnya dalam sebuah ucapan. Silakan anak-anak dibuka HPK untuk menjalankan asesmen diagnostik kognitif. Dibuka soal pilihan ganda
Mas Sandi bilang, kenapa nggak bisa kapsul? Karena Jepang sudah bilang, betul. Terus Indonesia nggak ada yang bisa, siapa yang menguasai? Sedangkan pihak yang melakukan seharusnya menyerahkan wilayah yang dijajah kepada lawan. Dan saat itu sekutu belum datang. Nah, akhirnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Sehingga sekutu itu baru datang tanggal 29 September 1940. Jadi ada jarak yang lumayan lama dari Agustus ke September. Di masa-masa itulah baru sekutu itu baru datang ke Indonesia. Wilayahnya perang. Nah, kemudian Inggris sebagai pemegang sekutu di Asia Tenggara kalau sekarang itu datang bersama Indonesia. Jadi yang datang itu nggak langsung datang Belanda, tapi diwakili oleh Inggris karena Inggris adalah tentang perwakilan dari sekutu. Karena sudah pertemuan Surabaya, pertemuan Ambarawa, Medan Arena, perang di Hari di Semarang, pertemuan Rakyat di Solo, Bandung Lautan Api, pertemuan Aceh dan pertemuan Bali. Nah, bagaimana cara nanti pembelajaran kita? Pembelajaran kita adalah menggunakan yang namanya window shopping atau to stay. Anak-anak dibagi menjadi satu kelompok orang. Gimana? Nanti anak-anak berdiskusi dulu. Tuliskan sebagus mungkin, serapi mungkin, selengkap mungkin. Satu kelompok di kertas SPN. Bahkan bagi kelompoknya berdasarkan hasil tes asesmen diagnostik yang sudah anak lakukan. Silakan, nomor 1. Akil Fakayo, Syafli, kemudian Laisa Farah, dan Abdul. Nah, jadi kelompok 1 di sini. Kelompok 2, Alif Fajar, Putri Fitria, Ananda Putra, sama Pradita. Kelompok 3, Anggun, Afisca, Dimas Titi, sama Nabila. Kelompok 4, Areta, Arati, Mulyana sama Sari. Kelompok 5, Arga, Arsyad, Rio, Lionel. Kelompok 6, Ayumi, Dewa, Igor, Evangelis. Kelompok terakhir, Cahaya Gede, Christian, Bernard. Wah, kita sama itu kelompoknya siapa? Iya, anak dia. 1 pertemuan Surabaya, 2 Kota Manggarai, 3 Medan Arena, 4 Perang 5 hari, 5 Rakyat di Solo, 6 Bandung Lautan Api, 7 Perang Aceh, 8 Dia ada link, dia ada 4 lab. 4 lab ini ada beberapa materi yang sekiranya bisa membantu anak-anak dalam mengerjakan. Misalkan dalam scan atau dalam pertemuan sudah dimasukkan. Ada besar belajar dengan video, ada dengan voice, ada dengan infografis juga. Nah, anak-anak ini supaya lebih tahu, oh ini yang mengerjakan materinya yang dari misalkan Mbak Pradita, di sini yang ditulis materi tuliskan itu Mbak Pradita yang tahu. Oh di sini yang tulis Mbak Anggun, di sini yang tulis Mas Amin. Ya, kamu juga berapa sini? Kayak. Boleh kita larang aja nanti? Boleh. Nah itu kelasnya bolak-balik, boleh kalau nggak cukup depan, belakangnya boleh. Ini biasa aja. Biasa saja. Kenapa? Tentang 4 hari di Solo, Jakarta. Ini apa aja kira-kira yang mau dibahas? Oh, latar belakang, kronologi serangan, bapak, terus Lokasinya di mana? oh ya, terus siapa yang terlibat? Dia tulis sekali ya, sebenarnya ada Indiana, ada tokohnya, tulis. Pertama sekali.
Pada satu belakang. Bisa presentasikan juga sih. Dia kayak nggak aku ketemu ada yang lain kan dari pertemuan hari ini ya kan bisa ngomongin gambarnya tokohnya